Urutan kejadiannya yaitu proses pertama terpilih, timer diset untuk interrupt proses setelah kuantum 2, dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum, suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum, proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang, CPU dibebaskan, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. 1. Multiple Feedback Quick atau MFQ. Algoritma ini merupakan algoritma yang mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini akan sangat menguntungkan karena akan menggunakan waktu yang sedikit dalam pengerjaan proses-proses tersebut. Demikian pula dengan proses yang menunggu lama, maka proses ini akan dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, CPU akan bekerja dengan penuh dan MK dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatnya, panjang CPU burst proses juga semakin panjang. Short Remaining First atau SRF. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready quick akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. 3. Highest Ratio Next atau HRN merupakan penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF yang berprioritas dinamis. HRN adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapatkan jatah pemproses, maka proses berjalan sampai selesai. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus berikut, yaitu prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Mengapa algoritma ini disebut HRN? Karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Priority Scheduling atau PS. Priority Scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain. 1. Time limit. 2. Memory requirement. 3. Akses file. 4. Perbandingan antara burst MK dengan CPU burst. 5. Tingkat kepentingan proses. Priority scheduling juga dapat dijalankan dengan preemptif maupun non-preemptif. Pada preemptif, jika suatu proses yang berdatang memiliki prioritas yang lebih tinggi dari proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptif, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan quick. Kelemahan priority scheduling adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang lebih rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam quick secara bertahap. Contoh, setiap 10 menit,
prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam Quick dinaikkan satu tingkat. Maka, suatu proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu proses yang tertinggi, atau semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Guaranteed scheduling. Penjadwalan ini memberikan janji yang realistis, atau memberikan daya pemproses yang sama. Untuk membuat dan menyesuaikan performance adalah jika ada N pemakai, sehingga setiap proses pemakai akan mendapatkan 1N dari daya pemproses CPU. Untuk mewujudkannya, sistem harus selalu menyimpan informasi tentang sejumlah waktu CPU untuk semua proses sejak login dan juga berapa lama pemakai sedang login. Kemudian sejumlah waktu CPU, yaitu mulai login dibagi dengan N, sehingga lebih mudah menghitung rasio waktu CPU. Karena jumlah waktu setiap pemakai dapat diketahui, maka dapat dihitung rasio antara waktu pemproses yang sesungguhnya harus diperoleh, yaitu 1/N. Waktu pemproses seluruhnya dan waktu pemproses yang telah diperuntukkan proses itu. Rasio 0,5 berarti sebuah proses hanya punya 0,5 dari apa yang waktu CPU miliki, dan rasio 2,0 berarti sebuah proses hanya punya 2,0 dari apa yang waktu CPU miliki. Algoritma akan menjalankan proses dengan rasio paling rendah hingga naik ke tingkat yang lebih tinggi di atas pesaing terdekatnya. Ide sederhana ini dapat diimplementasikan ke sistem real-time dan memiliki penjadwalan berprioritas dinamis. Penutup. Kesimpulan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Asaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain, agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness, agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, agar waktu tanggap dapat diminimumkan, agar pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien proses tetap dalam keadaan sibuk tidak menganggur, dan yang terakhir, agar terobosan dapat dimaksimumkan. Pada sistem operasi ada 3 tipe penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan penjadwalannya dibagi menjadi 2, yaitu non-preemptif dan penjadwalan secara preemptif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, harap dimaafkan. Sekian dan terima kasih.